Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Prikurnia dengan nomor NIM 86044145, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 filsafat ilmu. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua hal yang saling berkaitan secara erat. Filsafat ilmu membantu untuk berpikir secara logis, kritis, dan terarah, sedangkan pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan hasil pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan dalam membangun ilmu pendidikan agar tetap ilmiah dan bernilai. Filsafat ilmu memiliki 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Pada video sebelumnya atau tugas sebelumnya kita sudah membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas hakikat dan objek yang sedang dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa itu pendidikan, siapa orang yang dididik, dan apa tujuan pendidikan. Dengan adanya ontologi, pendidikan tidak hanya fokus kepada transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian manusia. Yang nomor 2 yaitu epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan dengan benar. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian, dan cara guru menyampaikan ilmu terhadap peserta didik. Artinya, pendidikan harus menggunakan pendekatan secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang nomor 3 yaitu aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Melalui aksiologi, pendidikan diarahkan agar ilmu tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga bermanfaat, bermoral, dan memiliki etika. Jadi, filsafat ilmu membantu pendidikan tetap memiliki arah, tujuan, dan nilai kemanusiaannya. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan keduanya bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia yang bersifat kritis, kreatif, dan dapat berpikir mendalam. Dari proses pendidikan inilah muncul berbagai pemikiran baru dalam memperkaya filsafat ilmu. Contoh, mahasiswa atau peneliti yang melakukan penelitian pendidikan, mereka akan menemukan masalah, mengkritisi teori lama, dan bahkan menemukan gagasan baru. Dengan begitu, pendidikan terus berkembang dengan adanya proses belajar, diskusi, penelitian, dan pendidikan di masyarakat. Artinya, pendidikan bukan hanya penerimaan teori, tetapi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Filsafat ilmu sering disebut pisau analisis karena membantu kita membedah dan memahami pendidikan secara mendalam. Misalnya, ontologi membantu melihat hakikat masalah pendidikan, epistemologi membantu menentukan penyelesaian yang tepat, dan aksiologi membantu menilai apakah solusi tersebut bermanfaat dan sesuai dengan nilai moral. Contohnya dalam penggunaan teknologi AI di sekolah. Filsafat ilmu membantu kita menganalisis apakah teknologi tersebut benar-benar sesuai dengan pembelajaran, bagaimana cara penggunaannya agar tetap efektif, dan apakah penggunaannya tetap menjaga nilai etika dan karakter peserta didik. Jadi, filsafat ilmu membantu pendidikan tidak berjalan secara asal, tetapi berdasarkan analisis yang kritis dan rasional. Yang keempat, contoh konkret filsafat ilmu dalam pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam berbagai bidang pendidikan. Yang pertama, dalam kurikulum. Kurikulum modern tidak hanya menekankan untuk hafalan saja, tetapi untuk berpikir secara kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Hal ini dipengaruhi oleh filsafat pendidikan yang memandang peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dalam proses pembelajaran. Guru sekarang lebih banyak menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi, proyek, kolaborasi, dan tidak hanya mengandalkan ceramah saja. Tujuannya agar siswa lebih sering berpikir secara logis dan dapat mandiri. Yang ketiga, kebijakan pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan pendidikan secara penelitian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang artinya kebijakan tersebut dibuat tidak secara sembarangan, tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah dan nilai kemanusiaan.
Jadi kesimpulannya yaitu filsafat ilmu memiliki peran yang penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar berpikir yang ilmiah, kritis, dan bernilai. Sementara itu, pendidikan membantu mengembangkan filsafat ilmu melalui proses belajar dan penelitiannya. Dengan hubungan yang saling mendukung ini, pendidikan dapat menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas tetapi juga bijaksana dan bermoral. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kurang dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.